Shalom, Ibu apa kabar? Shalom semuanya. Puji Tuhan sehat semua ya. Shalom, luar biasa. Sehat Ibu? Sehat ya, bagus. Bu di gereja-gereja mana apa di gereja YouTube, di Roti Hidup, bahkan di channel-channel lainnya pun waduh udah terkenal banget ini Bu. Yang dapatin ketika masuk dalam dunia kegelapan itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin Ibu bisa ceritain awalnya terus hingga bisa masuk ke dunia yang buruk dan dampak-dampaknya gitu gimana Bu? Boleh diceritain Bu? Silakan Bu. Boleh. Baik, baik. Ya, terima kasih Ibu RAK. Ya, memang dampaknya pada saat saya mulai masuk ke dunia kuasa kegelapan itu sangat lengkap. Ibaratnya satu satu paket lah. Kalau kita Ya. beli apa itu satu paket semua ada gitu. Jadi nggak cuma saya sendiri gitu. Dan memang itu awalnya 2018 akhir Oktober kita kan lagi kerja tuh. Nah, November itulah saya mulainya mulai memasuki hubungan dengan setan-setan kuasa gelapan itu dan itu begitu dalam gitu. Jadi nggak cuma kenal begitu aja gitu, tapi saya melakukan begitu dalam yang udah lewat luar batas lah gitu. Mungkin kalau orang menilai setelah tahu cita saya seperti itu, ya, oh begini begini. Tapi saya bersyukur gitu. Dalam begitu saya yang saya hadapi, saya mengerti kuasa-kuasa gelapan tuh kerjanya seperti apa. Mereka itu Ya. seperti apa dan bahkan ini terjadi pada diri saya dampaknya luar biasa memang yang di awal itu ditawarin oleh setan itu indah bagus-bagus banget gitu jadi sehingga saya tertarik dan saya terus mengabdi, saya memohon, saya berdoa dan itu pertama kali saya Ibu RAK saya kenalan yang namanya dengan Nyi Roro Kidul ya. Itu itu di Karanghau di pantai pantai Pelabuhan Ratu itu gitu. Jadi pertama kali Satu saya kenalan Sukabumi ya. iya pokoknya di pantainya itu kan ada yang 7 sumur tau nggak yang sumur yang tujuh Oh sumur iya itu. iya. Nah itu kan ada yang karang di atas itu duduk di situ tuh banyak orang-orang yang datang berdoa di situ kan ya saya kenalan di situ. Nah saya memohon satu saya meminta supaya saya bisa melihat yang namanya Nyi Roro Kidul itulah atau Nyi Blorong lah ya yang dipercayai oleh mereka gitu bahwa ke atasnya itu cantik katanya kalau ke bawah itu ular gitu. Saya kan sama sekali tidak tahu Iya. gitu ya udah saya penasaran gitu dan Iya. akhirnya saya mau melihat ternyata saya tidak bisa melihat dari awal sampai saya melakukan perjalanan pertengahan hingga akhir pun saya tidak melihat, tidak bisa melihat, hanya setan itulah yang bisa melihat. Dan akhirnya saya melakukan ritual, Iya. berdoa di makom, di Iya. Iya. goa-goa, di macam-macam bahkan di luar kota Jawa juga. Akhirnya dampaknya yang awalnya saya minta suami juga karena dulu kan lagi agak nggak enak ya sama hubungan dengan suami kesehatan bahkan pekerjaan semua itu semua bohong gitu Iya. jadi saya mengikuti mereka menawarkan oh ya saya bisa dikabulkan katanya awalnya saya bisa dikabulkan gitu tapi saya Iya. mengikuti dulu segala doa dan ritualnya lah saya sudah setelah saya mengikuti semua saya tidak dapat kan saya mau udah bela-bela waktu semua pekerjaan semua tinggalkan. Nyatanya pas pertengahan 2019 dan itulah di situ saya seperti diingatkan tuh keluarga semua sakit gitu. Akhirnya pekerjaan saya juga hilang gitu. Hilang terus pekerjaan uang saya itu bahkan ada kendaraan juga mobil itu terjual hilang saya pakai buat foya-foya dengan si dukun dan pengikutnya juga gitu saya lupa jadi semua itu saya lupa gitu tuh saya lupakan pekerjaan keluarga Tuhan saya singkirkan perlahan walaupun doa saya sedikit gitu ya ngomong bicara dan terima kasih gitu loh padahal masa sih saya bersyukur dalam keadaan gitu setan-setan kuasa gelapan masih ada gitu nggak bisa lah ya harusnya ya tapi ya itulah gitu dan akhirnya damai sejahtera sukacita itu semua hilang 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 pokoknya apapun yang terjadi saat itu berantakan deh berantakan semuanya gitu Itu dampaknya itu jelek lakukan karena ibu melakukan itu karena materi, karena apa ya, kepuasan duniawi ya Bu ya, gitu.
Betul, betul. Nah, sekarang ini kan ibu udah keluar nih dari apa namanya, keluar dari dunia buruk ya, menjadi seorang pemenang ya Bu ya. Ya, Nah, itu perasaan ibu itu gimana dan apa resep-resepnya, biar orang yang mendengarkan itu pada paham, apa bisa mengerti, ambil hikmahnya gitu. Resep-resepnya. Nah, itu ibaratnya tuh aduh bisa aja. setelah ibu keluar nih dari jadi seorang pemenang. Nah, itu ya kesan-kesannya itu bagaimana Bu gitu ya. Bisa dibilang Ya, resep-resepnya itu bagaimana biar orang yang mendengarkan itu bisa mengerti motivasinya, terus jalan pintasnya, keadaan ekonominya setelah keluar dari jadi seorang pemenang kan pasti itu nggak segampang loh Bu. eh, jadi perasaan ini ya, perasaan saat saya keluar dari kuasa kegelapan, memang benar kata Bu RK, susah banget gitu loh. Memang saya pun selama berjalan itu saya tertekan banget, ancamannya luar biasa banget ya. Tapi begitu Tuhan tuh melindungi, Dia melindungi. Walaupun saya waktu itu belum merasakan Roh Kudusnya seperti apa gitu cara kerjanya. Dan pada saat saya bisa keluar itu kan semua karena Tuhan gitu. Dia Benar. tahu hati saya teriak sama Tuhan. Itu bulan 2019 awal November. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan cukup, Tuhan cukup, saya capek, saya sudah tidak mau begini lagi gitu loh. Karena hubungan, selain berhubungan zina dengan setan, saya berhubungan zina dengan manusia, itu laki-laki dukun itu kan. Akhirnya saya juga berpikir uh, perempuan gitu. Saya memikirkan keluarga saya, anak-anak saya akan berdampak tidak baik juga. Begitu kan, sebagai anak Tuhan juga kita merasakan tidak semua itu tidak apa namanya, apa bukan rugi ya, tapi tidak bagus gitu. Dan Iya, akhirnya iya, saya iya. situ saya teriak, Tuhan, saya capek, saya tidak mau gitu. Akhirnya puji Ya. Tuhan, saat itu Tuhan jawab, Dia dengar doa saya, keinginan saya untuk benar-benar saya tidak mau lagi. Saat itu saya keluar, Tuhan selamatkan, dan saya mulai lepaskan semuanya itu Ya. saya putus kontak dengan orang-orang itu semua. Saya ganti nomor, saya ganti email, ganti HP, bahkan saya buang semua baju barang-barang yang pernah saya bawa untuk ritual lah, saya bawa nginep, pokoknya apapun yang pernah saya dibelikan saya buang gitu, sehingga saya bisa mengundang Roh Kudus. Semuanya itu saya benarkan dari diri saya dulu kan Iya, gitu. iya, Jadi iya, Tuhan benar. merubah, merombak pribadi karakter saya dulu gitu, sehingga saya setia pada Tuhan, cari Tuhan, saya haus lapar rindu pada Tuhan seperti apa. Dan saya lebih lega banget, berasa plong gitu, plong maksudnya yang gini, Tuhan terima kasih gitu, selama ini saya, yang kemarin-kemarin itu saya sudah rasakan begitu beban, iblis itu benar-benar ya, benar-benar mau, Ya. mau membunuh, membinasakan, bahkan membunuh gitu. Dan disitulah kemenangan yang Tuhan berikan, seperti di Yesaya 41 sampai ayat 10 sampai 13. Dengan tangan kanannya Dia memberikan kemenangan gitu. Dan Tuhan bilang, janganlah takut, aku ini Tuhan Allahmu, Tuhan menyertai, pokoknya jangan takut Benar. gitu kan. Oh, puji Tuhan, ayat itu menguatkan bagi saya. Dan waktu berjalan proses itu memang saya menghadapi suatu hal yang luar biasa ya, tapi saya bersyukur karena semakin dekat sama Tuhan, semakin Tuhan lepaskan semua, dia berikan yang hilang itu, dia berikan, dia kembalikan perlahan-lahan. Yang penting kita urusan dulu berhubungan dengan Tuhan gitu. Kalau kemarin Benar, saya berurusan benar. dengan saya, iya, makanya itulah dengan kesabaran, ya, kesabaran, terus karakter semua Tuhan kasih yang perbaharui, Tuhan perbaharui. Kalau Iya. dulu mungkin saya, karakter saya tidak yang saat ini gitu loh, gampang mudah marah, suka apa ya, suka jelek lah, gimana sih, jelek gitu Iya, ya. iya. Sifatnya sekarang udah Tuhan perbarui, lebih mengasihi, lebih mengampuni, lebih bijak, pokoknya semua seperti Tuhan lah, sempurnakanlah Tuhan, seperti ayat firman Tuhan kan, Ya, kita sempurna amin. seperti apa gitu. Dan itu lebih plong lagi, lebih plong 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 plong, lebih ringan, bawa happy, bahkan lebih sukacita banget 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 gitu. Kalau Tuhan yang bekerja, Dia pasti berhasil, Dia nggak pernah gagal gitu. Makanya Tuhan bilang, pada saat saya bilang, Tuhan saya bertobat, saya pokoknya saya tidak mau balik lagi, saya tidak mau, saya putuskan semuanya kan. Jadi saya Iya. pure murni, saya hubungan dengan Tuhan. Saya tidak Iya. memikirkan kesusahan saya ke depan, kekurangan saya nanti ke depan. Makanya saya udah lepas juga dunia entertain semua itu. Saya pokoknya, Tuhan terserah deh, Tuhan bikin saya seperti apa. Saya haus, lapar rindu sama Tuhan.
dia benar-benar rombak. Akhirnya kesetiaan Tuhan itu lihat hati gitu, bukan dengan logika segala macam, tapi dia lihat hati gitu. Makanya dia perbaiki, benar-benar dia perbaiki, nggak cuma sekedar memaafkan maafkan, enggak, tapi bagaimana memaafkan yang sesungguhnya, bagaimana mengasihi sesungguhnya, bagaimana yang mengalah sesungguhnya, bagaimana Tuhan juga mengingatkan pada saat itu, kamu nanti akan menghadapi ke depan seperti apa. Oke Tuhan, saya siap gitu. Jadi saya benar-benar untuk Tuhan tuh yang pokoknya saya seperti Tuhan, dulu saya tidak pernah puasa, saya puasa 40 hari, terus lagi puasa 40 hari, gitu kan. Terus nggak pernah putus hubungan itu dengan Tuhan. Saya baca firman Tuhan, dan firman Tuhan semua itu kan ya dan amin dan kebenaran. Melakukan perbuatan seperti firman Tuhan itu, kita lakukan perbuatan itu dengan iman juga, karena tanpa kita beriman itu semua sia-sia, mati gitu. Makanya bagaimana saya pun Tuhan, kalau memang kamu pakai saya sebagai alatmu, silahkan Tuhan gitu. Jadi kalau memang saya apa namanya, seperti mungkin orang melihat ya memang tidak gampang, ya saya juga tahu, saya juga merasakan tidak gampang, tapi itu proses gitu. Itulah proses kita bisa melewati. Bagaimana kita bisa melewati, misalnya dalam keadaan ini kita harus bersyukur gitu, dalam keadaan nggak punya, ada, belum ada, dan akan ada, bersyukur gitu. Itu nikmatnya Tuhan di situ, rasa bersyukur. Maka semuanya itu Tuhan berikan keringanan, apapun yang kita jalankan, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan bilang jangan takut, ya kita cuma takut sama Tuhan, Bu Eraka. Malu sama Tuhan kalau tidak menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita tidak lakukan perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan gitu. Makanya ya itu kita berpegang teguh pada firman Tuhan gitu sih. Saya pun juga tadinya sebenarnya di dunia artis juga nggak ada tuh, nggak kepengen gitu, nggak ada gitu kan. Bahkan jadi pendeta sekolah Alkitab pun, pelayanan pun sama sekali nggak mau. Itu dulu semua pokoknya dunia hiburan saya nggak mau gitu. Seperti ini pun pelayanan saya nggak mau. Tapi kenapa pada saat dunia hiburan saya bisa masuk? Ya itu semua karena ketidakinginan, ya Tuhan kasih, ya sudah kita jalankan kan. Tapi saya yang salah, bukan dunianya yang salah. Dunia tidak salah, mereka semua tidak salah, tapi saya, karena saya jauh dari Tuhan gitu loh. Dan ketika saya meninggalkan, semua semua kepingin gitu. Saya lihat semua itu berkat semua orang masing-masing ya, Tuhan dari Tuhan gitu. Yang baik dan benar dia berikan gitu. Tidak menyalahkan dunia artis hiburan itu tidak benar gitu, benar, tapi orangnya gitu, kitanya. Ya udah, saya juga masih mengampuni mereka, siapapun yang dulu pernah berjalan dengan saya, dengan kita menghadapi sama-sama, itu semua yang salah pada diri saya, bukan merekanya gitu. Dan kenapa saya bisa ambil sekolah pelayanan, pendeta pelayanan, terus tiba-tiba pelayanan? Karena saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ikut Tuhan Yesus, saya tinggalkan dunia pekerjaan saya, dunia entertain ya Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan gantikan dengan pelayanan gitu, dari pelayanan anak-anak kecil gitu ya, sampai lansia. Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta, saya nggak mau, tapi Tuhan ya, itu loh awal-awalnya saya juga bilang saya nggak mau jadi pendeta Tuhan. Ya akhirnya seperti apa ya, ambil gitu kayak, ya sudah, bukan mengalah, ya sudah saya ambil Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Ya udah, saya sekolah Alkitab, tapi terserah Tuhan maunya jadinya nanti gimana gitu. Kita hanya yang mengikuti Tuhan, bagaimana cari kehendak Tuhan. Benar. Karena Tuhan juga mengajak kita, dia mudah, dia nggak buat kita ribet, tapi kitanya aja ya yang kadang suka ribet ya, suka lebay-lebay, suka berlebih-lebihan gitu ya. Bener nggak? Jadi kita kan hidup pertama, maksudnya gini, yang lebih mudah dulu lah, kita ketemu dengan keluarga kita, dengan yang itu lagi ya kan, karakter dengan yang itu gitu. Tapi apakah Tuhan akan membiarkan? Apakah Tuhan akan meninggalkan? Enggak. Apakah Tuhan akan dengan keadaan seperti itu ada Tuhan kita dengan keadaan yang jelek? Enggak. Justru dia mengubah. Tapi mengubah yang bagaimana? Ini. Jadi saya misalnya menghadapi suami saya seperti ini. Wow. Saya bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya saya terubah pun diri saya sendiri, bukan suami saya yang dirubahkan gitu. Saya pun mau terubah, artinya saya menerima kekurangan dia, dan saya pun harus mengalah. Kalau dulu saya tidak
bisa seperti ini. Dulu saya udah kacau mungkin sampai saya akhirnya berselingkuh gitu loh. Jadi ketemu anak saya, saya tahu anak saya seperti ini. Saya bisa lebih sabar. Pokoknya kesabaran itu harus apa? Kesabaran itu luar biasa yang Tuhan berikan. Mengasihi, Iya. mengampuni, mengalah. Memang itu yang mungkin kalau yang lain mungkin masih banyak yang di luaran seperti itu masih bukan susah ya, tapi bisa. Tapi yang mengubah itu semua Tuhan kok. Yang penting kita sungguh-sungguh Iya. sama Tuhan itu seperti apa sih? Kalau manusia yang mengubah, nanti hati-hati, mainnya logika mulu, kagak ketemu ujung-ujungnya. Kalau kita kan sama Tuhan hati, karena hati Benar. ini semua kalah, kalah kasih karena dengan ada kasihnya pun semua apapun akan kalah gitu. Itu benar-benar itu gitu. Nah, Iya, maka gitu. eh, Tapi kegiatan apa Ibu Veronica nih sekarang ini benar-benar fokus fokus untuk pelayanan atau masih ada masih mau dunia yang dulu lagi, atau kalau sekarang nih udah kayak gini melihat dunia yang dulu rasa hati bagaimana Mbak? Kalau saya nih dulu sebelum sekarang nih kalau saya flashback ke saya yang dulu ya sebelum saya bertobat gitu ya, saat saya flashback gue saya kok saya bisa kayak gitu ya gitu loh. Nah kalau Ibu Veronica kalau flashback ke dunia yang dulu bagaimana Bu? Bu rasanya gitu. Gimana itu? rasanya rasanya sama kayak gue Raka. Mungkin ada manisnya juga, ada pahitnya, Hmm. asam enggak. Hmm. Rasanya memang seperti seperti itu. Ih, kok bisa kayak gini ya gitu. Bener gak? Kok bisa ya Hmm. begini-gini? Tapi Tuhan baik Hmm. ya. Dia mau Hmm. mengampuni, dia mau mengasihi, dan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita bener-bener gitu loh. Sekarang gini, kalau Hmm. kalau aku udah jahat ya sama Tuhan, kita udah jahat sama Hmm. Tuhan. Saya lah Hmm. taruh Tuhan kan kalau kalau Tuhan kalau tuh bicara Tuhan gak ada pasti saya udah di neraka mungkin ya. Ya seperti itulah. Tapi Tuhan baik, dia Hmm. mengambil dombanya yang tersesat, yang terhilang untuk dia mau ubah, dia mau bentuk, dia mau sempurnakan, dia mau perbaru, dia mau sempurnakan, dan itu Tuhan itu luar biasa baik gitu. Jadi walaupun Hmm. kalau kita ingat dulu, kita mau kembali yang masa lalu itu tidak ke masa yang dulu, saya tidak mau gitu karena kalau kita masih keinginan daging berarti cuma juga. Maksudnya kalau buat saya pribadi ya, saya percuma bertobat gitu loh. Saya memohon-mohon, saya takut, saya nggak mau segala-galanya hubungan sama Tuhan jadi jauh nanti gimana. Saya nggak mau mengubah diri saya dan hubungan saya dengan Tuhan semakin jauh dan apapun nggak mau. Saya bersyukur karena Hmm. pada saat itu Tuhan sudah menyelamatkan saya, sudah memenangkan saya bahkan dan nggak ada lagi yang saya mau cari di dunia gitu karena sia-sia. Bella yang menjadi Hmm. kehendak Tuhan jadilah gitu. Saya terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya dengan caranya, ah, Sister, Ada lah, ada lah. Siti, Ya kalau Pak. kopinya kan saya dengan Pak Debata kan di jauh. ah. Nah, Siti kan dengan Sistero kan dekatan. Jadi saya dengan Pak Debata minta mentahannya aja.